Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki kehendak yang benar yang diinginkan Tuhan pada Hari Raya Serunai dengan judul Pengorbanan dan Tebusan. Semua korban dari hari-hari raya melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di atas salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Korban dari hari-hari raya, korban dari hari Sabat, korban dari bakaran yang tetap, dan berbagai korban penebusan melambangkan pengorbanan Kristus, bukan? Jadi pengorbanan dan kasih yang ditunjukkan Kristus diteruskan turun-temurun sampai pada hari-hari ini. Injil bisa disampaikan ke seluruh dunia. Mari kita pastikan hal ini melalui Matius pasal 20. Pasal 20 ayat 26 kita baca. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita menyebut uang dan sebagainya yang dipakai untuk menebus seseorang yang berbuat dosa dengan istilah tebusan, bukan? Itulah posisi Yesus Kristus yang sudah datang ke bumi ini. Kitalah yang berbuat dosa, tetapi Tuhanlah yang menderita di atas salib. Diejek oleh ciptaannya karena dosa kita. Dicambuk dengan keras oleh karena dosa kita. Dan ditusuk lambungnya karena dosa kita. Oleh sebab itu, di zaman ini, kita semua tidak boleh melupakan pengorbanan Kristus untuk kita itu. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 ada tertulis, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Melalui nubuat ini, Tuhan membiarkan kita mengetahui tentang rupa Kristus yang akan muncul 700 tahun kemudian. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa semua kesakitan dan penderitaan yang dialami Kristus disebabkan oleh kesalahan kita, anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya di 1 Yohanes dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Oleh karena itu, kita harus mengikuti teladan Kristus yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jalan pengorbanan Kristus bisa diungkapkan dengan sepatah kata, kasih agung dan kudus Tuhan. Bukankah begitu? Perjanjian baru tidak hanya didirikan. Tuhan tidak memakai apapun untuk mendirikan perjanjian baru selain dari darah pengorbanan Kristus. Perjanjian yang didirikan dengan kematian Kristus adalah perjanjian baru, bukan? Selalu saling memperhatikan, bersatu, dan saling mengasihi satu sama lainnya. Sehingga jiwa-jiwa yang ada di dalam perjanjian baru ini dapat berjalan di jalan keselamatan. Mari kita lihat di Yohanes pasal 13.
Ayat 34 kita baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling melakukan apa? Saling mengasihi. Firman saling mengasihi menjelaskan seberapa besarnya perhatian yang harus diberikan kepada yang lainnya, bukan? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus berkata, aku telah mengasihi kamu. Itu berarti Dia sudah mengasihi kita sampai Dia menjadi tebusan. Seperti itulah perhatian. Itu bermaksud bahwa kita harus dapat menunjukkan kasih yang seperti itu dengan saudara-saudara di Sion, bukan? Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan cara ini, Yesus memberikan kepada kita perintah baru, yaitu perjanjian baru, bukan? Mari kita memberi kasih kepada satu sama lain menurut perintah yang diberikan oleh Yesus ini. Mari kita baca Roma pasal 8. Ayat 35 kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Orang yang memahami dengan benar kasih Kristus sepenuhnya tidak akan pernah mengecilkan pengorbanan Kristus di atas salib. Maka di sini ditulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sekalipun jika kita diancam dengan pedang, sekalipun kita tidak dapat makan karena kelaparan, dan sekalipun berbagai kesengsaraan dan penganiayaan datang, dan bahkan jika sekalipun keadaan yang sulit muncul, semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus sama sekali. Firman ini memberi keyakinan kepada kita. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita memikirkan darah Kristus yang sudah tertumpah di atas salib, kita perlu berpikir, untuk siapa Dia sudah menahan segala kesakitan dan rasa malu dan rasa terhina. Semua itu terjadi oleh karena dosa kita. Bukankah pengorbanan dan kesakitan itu didatangkan karena kita? Maka kita juga sering menghadapi perlakuan yang telah Yesus hadapi. Melalui hari raya Seruna ini, daripada berpikir, karena saya orang yang masuk kebenaran terlebih dahulu, saya pantas dilayani. Kita seharusnya berpikir, kasih seperti apa yang sudah diberikan Kristus kepada kita, apa yang harus diberikan kepada anggota-anggota Sion sebagai orang yang terpanggil terlebih dahulu. Inilah sikap orang yang benar-benar bertobat di dalam iman, bukan? Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling bagaimana harus melakukannya, saling mendahului dalam memberi hormat. Di dunia, orang yang lebih muda atau bawahan melayani orang yang lebih tua atau atasan. Tetapi di dalam iman, kita saling mendahului dalam melayani. Mari kita lanjutkan ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita melakukan semua pekerjaan di dalam Sion dengan hati setia kepada Tuhan. Sebagai akibatnya, Injil ini dijalankan dengan penuh Roh Kudus, sama seperti firman yang diberikan oleh Ibu Surgawi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Jika kita menyadari kebenaran dan menerima kasih Tuhan terlebih dahulu, kita harus memberikan teladan sambil memberi banyak kasih Tuhan kepada saudara-saudari yang datang terlambat dan yang belum menyadari Tuhan karena masih berada di dalam dunia. Ayat 16 sekali lagi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah ajaran yang diberikan Tuhan kepada semua anak-anak yang ada di Sion. Janganlah lupa bahwa itu adalah perintah dan ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan dan yang kita ikuti. Karena dosa yang kita perbuat baik di surga maupun di bumi ini, Bapa dan Ibu telah memakai tubuh manusia. Janganlah kita pernah melupakan semua hal-hal yang menyebabkan mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan anak-anaknya dalam ejekan, penganiayaan, dan hujatan dari manusia di bumi ini. Kita harus mengingat hal ini menyambut Hari Raya Serunai ini. Jadi, ketika kita merasa tidak puas dan bersungut-sungut, kita melihat diri kita sendiri ke belakang dan harus mencari tahu apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Semua hal itu didatangkan karena dosa kita, bukan? Semuanya karena kesalahan dan dosaku. Ketika kita mengaku seperti itu, kita bisa mencari kembali makna yang benar dari Hari Raya Pertobatan. Mari kita baca Roma pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih yang sudah diberikan Tuhan tidak melakukan perbuatan jahat terhadap tetangga dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita hukum perjanjian baru, ada satu hal yang harus kita sadari. Itu adalah kasih, yaitu inti dari perjanjian baru. Kita perlu menerima kasih agung Tuhan dan menyimpannya di dalam batin kita. Dan kita harus memberikan kasih itu kepada semua manusia di dunia ini, supaya kita bisa menyelamatkan dunia ini. Keselamatan tidak mungkin diwujudkan di dunia ini jika kita hanya mau melakukan apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita maui ditinggikan seperti yang kita inginkan. Tuhan telah berfirman, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu bisa diungkapkan, selamatkanlah dunia, bukan? Kristus telah datang untuk menyelamatkan dunia. Kita perlu memperhatikan jalan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan keselamatan. Kristus telah menjadi tebusan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu menunjukkan seberapa besar kasih Kristus terhadap kita. Kalau begitu, kita, semua keluarga Sion, harus saling memberi kasih yang begitu indah dan saling berusaha untuk bersatu, supaya bisa memimpin semua anggota Sion sampai ke kerajaan surga seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi, kasih itu apa? Sudah disimpulkan bahwa kasih itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat, bukan? Kita perlu bertobat dari banyak hal melalui Hari Raya Serunai ini. Bapa dan Ibu telah menjadi korban bakaran untuk menebus kita. Namun, kita ingin dilayani oleh orang lain dan mau ditinggikan.
dan sering putus asa, kecewa, dan terjatuh ke dalam pencobaan karena perlakuan yang tidak sesuai kemauan kita. Karena sikap kita seperti ini, seringkali kita kehilangan kesempatan untuk mempraktekkan kasih Tuhan yang sempurna di atas bumi ini. Dari hari ini, kita harus sungguh mengukirkan makna pertobatan dari Hari Raya Serunai, yaitu mewujudkan kasih Kristus. Mari kita bertekad untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua saudara-saudara Sion dan melakukannya kepada mereka. Mari kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Walaupun iman kita hebat sekali, kita tahu segala rahasia Tuhan dan pengetahuan kita luar biasa. Jika kita tidak mempunyai kasih, kita menjadi apa? Jika tidak ada kasih, segalanya tidak berguna. Alasan Tuhan datang ke bumi ini adalah Dia sangat mengasihi kita, bukan? Jika Tuhan menghakimi segalanya menurut hukum, Dia tidak usah datang ke bumi ini. Mengapa Dia sudah berkorban sebagai tebusan? Wajar seorang pendosa dijatuhi hukuman karena dosanya. Namun Kristus telah berkorban di atas salib sebagai ganti kita. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal 20 ada ditulis bahwa Dia datang menjadi tebusan, bukan? Ayat 3 kita baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sangat penting. Ketika kasih Kristus mengendalikan batin kita, batin Kristus ada di dalam kita, dan iman kita penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6 kita baca. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jika nubuat sudah tergenapi, tidak ada alasan nubuat itu diadakan lagi. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudari, Tuhan sudah mengadakan perjanjian baru dengan kasih-Nya, dan Dia sudah mengasihi kita sampai Dia datang ke bumi ini untuk menjadi tebusan. Itu sudah ditulis di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Jika kita mengikuti Kristus, kita harus menunjukkan teladan iman kepada seluruh keluarga Sion kita. Apa yang paling penting di antaranya adalah persatuan saudara-saudari yang selalu ditekankan oleh ibu. Persatuan dan keharmonisan bisa diungkapkan dengan kata kasih. Kita harus melaksanakan segala pekerjaan dalam kasih. Tolong buka 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Kita harus melakukan apa saja dalam kasih.
Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau kita tidak menanggung apa yang harus dilakukan, maka bagaimana Tuhan akan menyebut kita sebagai kekirangannya dan yang sempurna? Bekerja terdepan memiliki arti sebagai orang yang terdepan hanya ketika semua sejarah dicapai melalui pengorbanan dan pelayanan. Seorang pemimpin diperlukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau begitu, bukankah kita semua harus memiliki sikap yang indah dalam iman dan menunjukkannya kepada saudara-saudari yang akan datang nanti? Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bagaimana caranya Tuhan memandang kita? Dia telah mengorbankan dirinya, meninggalkan semua kemuliaan, mengasihi kita, dan hanya hidup untuk kita, bukan? Di ayat 18 tertulis, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ketika hal ini terjadi, keselamatan manusia segera selesai. Di dalam rupa Tuhan yang adalah kasih, saya berharap semua anak-anak Sion dapat memperhatikan semua hal selama 10 hari pekan doa ini. Saya meminta Anda semua praktekkanlah kasih Tuhan dan mengorbankan diri sebagai saudara dan saudari indah yang menyerupai Tuhan, sehingga kita dapat menuntun semua manusia kepada keselamatan. Semoga berkarunia melalui firman ini menutup khotbah. Terima kasih.